Langit pertama melihat orang yang memotong lidahnya sendiri dipotong sendiri. Takon maning malaikat Jibril, kasih wong ngaparanen kayak umatmu. Wong sing ora bisa mengendalikan lidahnya, angger sing apik ora tau gelem ngomong wis ngalah kudune bebret ngomong-ngomong nah. Bapak peserta pengajian Jumat pagi yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah dapat kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kajian pagi ini kita buka bersama dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan istirda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak yang saya hormati, akan saya sampaikan tambahan pengertian bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Tidak ada orang puas di dalam kehidupan dunia. Karena Allah menyampaikan wamal hayatud dunya illa mata'un hurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maksudnya kalau panjenengan kepengen kiye wis dicukupi asik kurang maning. Asik kurang maning. Dengan cara Pak Kajisis ya kurangan tok, kurangan terus nggak ya? Bapak yang saya hormati, orang baik itu banyak teman. Wong angger apik akeh batire. Tetapi penyeru kebaikan itu banyak musuh, lawan. Wong apik akeh batire, tapi wong sing perintah barang sing apik akeh mungsuhe. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu inginnya adalah hasil. Jadi wong apik mesti akeh batire. Tapi orang yang menyeru kebaikan, wong gue wis salah. Banyak orang melakukan kesalahan tidak kena, malah jadi dibadai. Nah itu tukang dakwah. Sebab dakwah itu tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah kemungkaran, itu pasti banyak musuhnya. Luput katurangannya kayak Yahya siapa? Maulani apa Taulani itu? Yahya Faloni. Tapi dia merasakan di penjara justru banyak anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Orang protes, orang apa-apa, orang gawe pengacara, orang kayak apa-apa, pokoknya bodoh-bodoh ngono kok diputusna kayak apa. Malah cepet keputusannya rampung. Ini gawe pengacara malah luar biasa ruwete. Imam Ibnul Qudamah pernah ditanya, apa perbedaan orang solih dan penyeru kebaikan atau muslih? Solih itu orang yang senantiasa berbuat baik, muslih itu orang yang memerintahkan kebaikan. Beliau menjawab, as-solih khairuhu li nafsihi wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Cara bahasanya wong kene, orang-orang yang solih melakukan kebaikan untuk dirinya. Sedangkan penyeru kebaikan atau muslih mengerjakan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Wong apik itu berbuat baiknya hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang yang menyuruh kebaikan itu berbuat baiknya untuk dirinya dan untuk orang lain. Saya kemarin tanggal 13 Februari
malam Senin ngisi pengajian di Tipar Kidul. Di sana ada ranting baru namanya ranting Cibodas, Tipar Kidul. Tapi di tengah-tengah ranting itu mayoritas orang Muhammadiyah, orang NU. Tapi dia bisa mengadakan rajaban Isra Mi'raj didukung oleh semua warga. Luar biasa ya trotok ya, padahal di musola yang sangat kecil. Saya sampaikan kaitannya dengan perintah Isra Mi'raj itu adalah perintah utama adalah menerima perintah sholat. Banyak orang masih menerjemahkan bahwa karena itu tidak ada perintah Isra Mi'raj dalam agama, maka hal itu menjadi tidak boleh atau dikatakan bid'ah. Nah ini yang harus dipahami. Jenengan harus bisa membaca surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Setiap sesuatu tak critakna maring Muhammad, ceritanya para nabi sebelumnya. Liusabbitu fu'adaka, supaya hatimu semakin kuat, tentrem. Wa mau'izatan, lan sebagai nasihat, tausiah, saran, wa dzikron, dan menjadi peringatan. Jadi peristiwa yang lalu, sejarah itu tujuannya agar kita semakin mantap, terus banyak belajar dari peristiwa yang lalu, dan sekaligus menjadi peringatan. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah menyampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ayat itu menjelaskan setelah kami perjalankan seorang hamba namanya Muhammad bin Abdihi, itu seorang hamba, lailam di waktu malam. Isra itu berjalan di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Rasulullah dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Di langit pertama melihat orang yang memotong lidahnya sendiri dipotong sendiri. Takon maning malaikat Jibril, "Kae wong ngaparanen kae umatmu." Wong sing ora bisa mengendalikan lidahnya, angger sing apik ora tau gelem ngomong, wis ngalah kudune bebret ngomong-ngomongna. Bobyok bro. Kayak potongannya ya kayak. Ada orang yang makan daging yang bagus ada, pilih daging yang busuk dan sudah belatung. Maka Rasulullah Muhammad bertanya, siapakah itu? Itu umatmu yang dia punya istri tapi dia mencari istrinya orang lain. Nah, itulah sampai terakhir langit ke-7, walaupun di sana itu dalam arti linuriyahu, untuk saya lihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya ngapa? Muhammad ngerti mengko pintar wis ngomongi, angger kok kaya angger kok kaya. Ana sing mau ngebuki sirahe dhewe ora pecok gebuk maning. Itu yang hidupnya merendahkan orang lain, menganggap dirinya yang lebih daripada yang lain. Maka orang kita mengatakan itu sombong, karena definisi sombong itu batarul haq wa ghamtinas. Merendahkan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Anak wong ceritanya barang bener, ceritanya lu ngomong ya. Itu ciri-ciri orang sombong. Bahwa iblis dikutuk dening Gusti Allah semaure apa? Ora semaur kaya ngene, wong kene sing ngukuli kasare pada. Iblis kuwi semaur. Masa nyong kon sujud maring Adam. Adam diciptak nangko sekang lemah, nyong diciptak nangko sekang geni. Ngomong kayak tok.
langsung dikutuk. Angger nang kene urung garane wong sombong kaya kowe. Iya. Masa nyokon manut kowe. Nah itu belum dikatakan sombong karena kene. Di hadapan Allah itu dikutuk oleh Allah karena dia merasa dirinya lebih tinggi, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Kalau itu perintah dari Allah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya patuh untuk melaksanakan. Setelah disampaikan bahwa apa tugas yang akan diberikan, tugas-tugas yang lain semua disampaikan melalui malaikat Jibril, wahyu malaikat Jibril. Tapi tugas sholat itu langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha. Proses menerima sholat 5 waktu itu prosesnya panjang. Sebab setelah saya lihat umur masing-masing Nabi, Nabi Adam alaihissalam itu umurnya 1000 tahun. 950, ada yang terakhir itu hanya Nabi siapa itu? Isa, yang umurnya hanya 40 tahun. Nabi Isa. Nah, Rasulullah agak naik. Padahal urutannya dari atas itu menurun tapi tidak gratis. Tapi sampai ke Nabi Isa hanya 40 tahun. Nabiullah Muhammad SAW 63 tahun. Pada waktu menerima sholat dari Allah, diperintah kayak umatnya Nabi Ibrahim sholatnya semene. Tapi wong sing pada nangis sore malaikat penjaganya lah ora tengok ora. Umatmu kon sholat nganti 50 waktu ora bakal tenge. Ora bakal kuat. Maju pengen usul maring Gusti Allah kon dikurangi. Kurangi 45, 40 katakan 30 sekalawean ngisor kabeh ngomong ora tengok ora. Terakhirnya 5 waktu. Bahaya wene si akeh wong ngomong. Si akeh wong ora kober. Oh berarti prediksine malaikat sing pada krungu perintah Rasulullah kaya kowe bener. Aya wene bae si akeh wong Islam ora gelem salat. Si akeh. Dadi angger besok nang Al-Qur'an nang sebutna bal katsiru minal awalin wa thulatu minal akhirin. Akeh wong mlebu surga itu wong-wong gandu. Setitik lah wong sing keri kelas kulon panjenengan. Lah kulon panjenengan itu termasuk umat yang paling akhir. Alhamdulillah esi menangnya si gelem sholat. Maka sholat itu menjadi pokok aturan agama. As-sholatu ngimaduddin. Sholat itu saka gurunya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Siapa sing ngedegna sembahyang sholat itu, maka dia agamanya tegak, berdiri. Faman tarokaha faqad hadamatin. Siapa sing meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan. Halaka itu bukan hanya sekedar rusak tapi hancur. Maka telah hancur agamanya. Anggaran wong Islam kalau ora sholat berarti agamanya wis hancur. Orang ku rubuh tok remuk jujuk. Sehingga perintah sholat yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatnya selagi dia masih hayat di kandung badan. Malam yugharhir, sebelum sampai roh sampai ke tenggorokan, kewajiban sholat itu masih harus dilaksanakan. Yang kedua, setelah itu menjadi rukun Islam. Syahadat mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji. Susunan rukun Islam itu ada yang ketiga itu adalah puasa, zakat, haji. Itu menurut paham yang dikriteriakan bahwa zakat dan haji itu kaitannya dengan kemampuan. Kalau kaitannya dengan perintah kita diwajibkan adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Wong Islam rata-rata mengkriteriakan mulanya ngersiki bocah sekolah ditakoni rukun Islam nomor 4 apa bisa rame. Ana sing pahame memahami Imam Malik ngomong zakat, nomor 3 ana sing ngomong puasa. Nah, mulanya siki ulangan agama ora kon nyebutna rukun Islam, kon nyebutna pira jumlahe.
Ora urutane ora. Karena masing-masing mazhab setelah saya pahami bahwa imam mazhab setelah sahabat itu adalah Imam Hanafi paling risid. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dan ditambah lagi Imam Asy'ari. Tapi yang populer adalah 4 mazhab itu. Satu mazhab dengan mazhab yang lainnya jauh. Jadi yang orang Salafi lebih berkiblat bukan pada mazhab tapi kepada tabi'in. Padahal seperti Abdullah bin Bas itu lahirnya keri dewek. Wingi lah matinya 1420. Jadi segi 44 ya nembe 24 tahun setan. Gelem kan nih. Imam Nasiruddin Al-Albani itu setelah jauh dari sahabat 1300. Jauh. Tapi oleh orang-orang Salafi itu lebih ditonjolkan daripada imam 4 mazhab. Tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab, tapi anggar cekelan pahame Nasiruddin Albani, Muhammad bin Bas, terus sisi mana telu itu ada 4 itu. Itu semuanya luar biasa mereka berpegang itu. Tujuannya apa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang terbaik itu di zamanku, zamannya Rasulullah. Umat terbaik itu orang yang hidup bersama Rasulullah. Setelah aku, kemudian setelah aku, yaitu zamannya para sahabat. Yang itu setelah aku, itu zamannya para tabi'in sing urip ngetut bareng karo sahabat. Nah, bar gue wis ora disebut namanya tabi'in wis adoh, itu sudah termasuk umat yang biasa, orang asing istimewa.